Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam setiap munajat kita selesai sholat, baik sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah, di antara doa dan munajat yang tidak pernah akan kita lupakan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan, kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat, dan pelihara serta jagalah diri kami dari siksa api neraka. Di antara kita yang hadir di sini, tentu dalam setiap munajat dan doa selalu mengiringi doanya dengan doa ini, berharap kebaikan di dunia dan di akhirat, serta bermohon agar dihindarkan, agar dijaga dan diselamatkan dari api neraka. Dan tentu kita juga bertanya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup? Bagaimana agar hidup kita bahagia di dunia ataupun di akhirat? Ini Allah jelaskan juga dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan kebaikan, yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami berikan kepada mereka balasan pahala lebih baik daripada amal-amal yang mereka kerjakan. Dijelaskanlah oleh Allah dalam ayat ini, siapa yang mau melakukan amal soleh, mau melakukan kebaikan, kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk masyarakat, maka Allah berikan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Maka kunci utama untuk meraih kebahagiaan hidup, agar hidup kita baik, adalah melakukan amal soleh. Terkait dengan kehidupan yang baik ini, ketika menafsirkan ayat ini, banyak penafsiran dari para ulama, daripada ahli tafsir. Ada yang mengatakan kehidupan baik ini adalah kehidupan di dunia. Allah berikan kebaikan di dunia untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Ada juga yang menafsirkan kebaikan hidup untuk orang-orang beramal soleh adalah kelak di akhirat. Ulama juga menyimpulkan, bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, kebahagiaan hidup Allah berikan di dunia dan juga di akhirat. Pada kesempatan kali ini, kita akan sebutkan beberapa contoh ciri-ciri dari kehidupan yang baik atau penopang kehidupan bahagia di dunia. Penopang pertama, agar kehidupan kita bahagia di dunia adalah dengan memakan makanan yang halal. Ini harus kita ingat dengan baik. Kebahagiaan, kunci utamanya adalah bukan bisa menikmati segala hal, bukan bisa memakan apapun yang kita inginkan, bukan bisa mengunjungi kemanapun tempat yang ingin kita kunjungi, bukan dengan memakai apapun yang ingin kita pakai. Kunci utamanya adalah memakan makanan yang halal. Baik Al-Quran ataupun hadis, Nabi sering mengingatkan agar umat beliau, agar kita umat Islam selalu perhatian soal makanan yang halal ini. Dalam sebuah hadis yang juga dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in, Nabi bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah adalah maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan orang beriman seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Apa perintah Allah untuk orang beriman? Yang juga Allah perintahkan kepada rasul, untuk memakan sesuatu yang halal, untuk memakan sesuatu yang baik.
Jika kita bisa menyadari dengan memakan makanan yang halal akan menjadikan hidup kita berkah dan bahagia. Dengan memakan makanan yang halal, Allah akan memudahkan segala urusan kita dalam hidup. Dengan memakan makanan yang halal, bagi kita yang sudah berkeluarga, Allah akan jadikan kehidupan rumah tangga kita harmonis, kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan memakan makanan yang halal, bagi kita yang Allah karuniakan anak, Allah akan jadikan putra putri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan memakan makanan yang halal, Allah juga akan jadikan rizki kita berlimpah dan berkah. Dengan rizki tersebut, kita bisa berkunjung melaksanakan haji dan umrah ke Mekah dan Madinah. Dengan memakan makanan yang halal, Allah juga akan berikan kepada kita kekuatan jasmani, kekuatan tekad, kekuatan fisik untuk bisa melakukan berbagai macam amal ibadah dan ketaatan. Maka penopang kehidupan bahagia yang pertama itu adalah dengan memakan makanan yang halal. Dan ini banyak sekali kita temukan contoh nyata dalam kehidupan kita. Kita melihat banyak mungkin orang-orang di sekitar kita dengan kacamata kita, mungkin penghasilan mereka sedikit, pas-pasan atau malah kurang. Secara logika matematika kita, mungkin dengan penghasilan 3 juta sebulan, punya anak 4 orang, barangkali tidak akan cukup penghasilan ini 1 bulan. Tapi ternyata 1 bulan, anak 4, penghasilan cuma 3 juta, bisa cukup sampai akhir bulan. Salah satu rahasianya apa? Mereka memakan makanan yang halal. Tidak hanya cukup untuk kehidupan sebulan, tapi ternyata bisa menyekolahkan anak-anak. Anak sekolah mereka berhasil, anak mereka yang sekolah sukses, berkah dari rezeki yang halal. Kebalikannya juga banyak. Orang yang uangnya begitu banyak, gajinya begitu besar, tapi selalu tidak cukup di akhir bulan. Selalu kekurangan di akhir bulan. Kemudian anak-anak juga tidak bisa dibiayai untuk sekolah. Salah satu masalahnya mungkin uang yang banyak tadi, rezeki yang banyak tadi, semuanya tidak halal. Ada yang haram-haramnya, maka hilanglah keberkahan yang halal karena ada secuil yang haram. Ini kunci pertama untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia. Yang kedua adalah bersikap qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam kehidupan di dunia ini, tidak akan ada orang yang lebih bahagia hidupnya daripada orang yang punya sikap qanaah. Orang yang punya jabatan tinggi, punya uang yang banyak, punya jabatan yang berlimpah. Jika di dalam dirinya tidak ada qanaah, mustahil dia meraih kebahagiaan. Maka orang yang paling kaya di dunia, jika dia tidak punya sikap qanaah, bisa menjadi orang yang paling miskin, bisa menjadi orang yang paling menderita. Sebaliknya, orang yang paling miskin di dunia, paling tidak punya harta, jika dia punya sikap qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah kepadanya, dia bisa berubah menjadi orang yang paling kaya, paling bisa menikmati dan paling bahagia hidupnya di dunia ini. Maka dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam, wa ruziqa kafafa, wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh beruntung seseorang yang dia masuk Islam, Allah berikan dia rizki, dan rizki itu cukup kepada dia. Kemudian dia merasa qanaah, merasa cukup atas apa-apa yang Allah berikan. Kita juga mungkin bertanya, bagaimana supaya kita bisa hidup qanaah? Karena barangkali mungkin ada di antara kita merasa sulit untuk merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kita ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Bisa jadi itu yang kita rasakan dalam hidup. Dalam sebuah hadis, dan hadis ini sangat terkenal, kita hafal, kita sering mendengar. Nabi berpesan kepada kita agar kita punya sikap qanaah, agar kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sederhana saja pesan dari Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila huwa man fauqakum. Ini resep qanaah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lihat-lihat
Perhatikanlah orang-orang yang kondisinya berada di bawah kalian. Dan jangan kalian melihat-lihat dan memperhatikan orang-orang yang kondisinya berada di atas kalian. Ini saja resep qanaah. Sering-sering melihat ke bawah. Jangan sering-sering melihat ke atas. Kemudian kata Nabi, jika itu yang kalian lakukan, sering-sering melihat orang yang kondisinya di bawah kalian, dan kalian tidak melihat kepada orang yang di atas kalian kondisinya, itu akan membuat kalian tidak akan pernah meremehkan nikmat Allah. Itu akan membuat kalian bisa hidup qanaah. Contohnya sangat sederhana. Seseorang yang Allah berikan mobil, jangan sering-sering melihat kepada orang yang Allah berikan helikopter atau pesawat. Sering-seringlah melihat kepada orang yang Allah berikan motor, maka dia akan bersyukur. Orang-orang yang Allah hanya baru berikan motor, jangan sering-sering melihat kepada orang yang punya mobil, nanti susah bersyukur. Lihatlah kepada orang yang hanya punya sepeda. Orang yang sudah Allah berikan sepeda, jangan terlalu sering melihat kepada orang yang punya motor, nanti susah untuk bersyukur. Sering-sering lihat kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki, jangan lihat kepada yang berkendara. Lihatlah orang yang kadang untuk berjalan kaki butuh kepada kursi roda, atau lihatlah kepada orang yang susah untuk berjalan. Jika ini kita lakukan, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang qanaah. Melihat sering ke bawah, jangan sering melihat ke atas. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin kita sampaikan, untuk meraih kebahagiaan hidup itu adalah halawatul iman. Bisa kita merasakan manisnya iman. Jika yang pertama tadi adalah makan dari rezeki yang halal, yang kedua punya sikap qanaah, dan yang ketiga untuk menopang kebahagiaan hidup, kita butuh bisa merasakan halawatul iman. Bisa kita merasakan manisnya iman. Dalam hadis yang sangat terkenal, Nabi SAW pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 hal yang jika terdapat dalam diri seseorang, maka dia secara mutlak pasti akan merasakan manisnya iman di dalam dirinya. Yang pertama disebutkan oleh Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada segala sesuatu. Kemudian wa ayyuhibbal mar'a wa la yuhibbu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang atau tidak mencintai seseorang, itu semua dia lakukan karena Allah. Mencinta dan membenci karena Allah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa ayyakraha ayyukdafa ayyauda fil kufri kama yakra ayyukdafa finnar. Dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dibuang ke dalam api neraka. Jika 3 hal ini ada dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Kapan seseorang bisa merasakan manisnya iman? Ketika dia bisa merasakan kelezatan dalam beribadah. Dia merasa solat tidak lagi menjadi beban. Dia akan merasakan manisnya iman. Dia merindukan panggilan suara azan. Itu pertanda dia sudah merasakan manisnya dan merasakan manisnya iman. Merasakan kelezatan beribadah. Dia tidak lagi merasa kalau membaca Al-Quran itu lama sekali. Tapi dia merasa, kenapa sebentar sekali saya membaca Al-Quran? Itu pertanda dia merasakan kelezatan ibadah. Dan itu bisa kita lihat bagaimana generasi sahabat ketika misalnya Allah perintahkan untuk tidak lagi minum khamar, mereka bersegera memecahkan tempat-tempat khamar yang ada di rumah mereka. Begitu juga dengan para sahabiat. Ketika ada perintah berjilbab, meskipun ketika itu belum ada jilbab, kain-kain mereka langsung mereka ambil, mereka pakai itu untuk jilbab. Kenapa itu bisa mereka lakukan? Istilzazu ta'ah. Mereka sudah merasakan kelezatan dalam melakukan ketaatan. Maka jika 3 hal ini dalam hidup kita bisa kita wujudkan, bisa kita realisasikan, maka kita akan bisa meraih kebahagiaan hidup. Kita makan dengan rezeki yang halal, kemudian qanaah dengan apa yang Allah berikan, dan kita bisa merasakan manisnya iman. Itu pertanda hidup kita adalah hidup yang bahagia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat
Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.